Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Steri Kireida Kusnadi, salah satu dosen dari program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Perkenankan saya di kesempatan ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikologi klinis dengan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pendidikan dan pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah psikologi klinis. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah psikologi klinis. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah psikologi klinis. Kode mata kuliah 80B017. Mata kuliah psikologi klinis merupakan kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Bobot mata kuliah psikologi klinis sebanyak 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Mampu memahami konsep dasar asesmen psikologi dalam menganalisis gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Mampu menguasai teori tentang sistem pemrosesan informasi manusia dan bagaimana proses mental mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang terakhir, memahami proses perkembangan dan penyebab perilaku abnormal, diagnosa, dan klasifikasinya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mendefinisikan konsep dasar psikologi klinis, menjelaskan konsep perilaku normal, abnormal, dan patologis, memahami pendekatan dalam psikologi klinis, mendiagnosis kasus klinis, menggunakan PPDGJ atau DSM-5, memahami asesmen dan intervensi yang digunakan dalam psikologi klinis, membedakan metode dalam penelitian psikologi klinis, dan yang terakhir, membedakan kekhususan dalam psikologi klinis. Deskripsi singkat mata kuliah psikologi klinis yaitu mempelajari tentang konsep dasar psikologi klinis, menjelaskan konsep perilaku normal, abnormal, dan patologi, memahami pendekatan dalam psikologi klinis, mendiagnosis kasus klinis menggunakan PPDGJ atau DSM-5, memahami asesmen dan intervensi dalam psikologi klinis, membedakan metode yang digunakan dalam penelitian psikologi klinis, serta memahami kekhususan psikologi klinis. Bahan kajian atau materi pembelajaran selama 1 semester pada mata kuliah psikologi klinis. Yang pertama, konsep dasar psikologi klinis, perilaku normal, abnormal, dan patologis, pendekatan dalam psikologi klinis, klasifikasi kasus klinis menggunakan PPDGJ atau DSM-5, asesmen dalam psikologi klinis, intervensi dalam psikologi klinis, penelitian dalam psikologi klinis, dan kekhususan dalam psikologi klinis. Referensi yang digunakan pada mata kuliah psikologi klinis sangat beragam, di antaranya buku pengantar psikologi klinis, buku PPDGJ DSM-5, jurnal-jurnal psikologi klinis, dan masih ada beberapa pustaka yang masih bisa dijadikan referensi dalam mata kuliah ini. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ada perangkat lunak berupa Microsoft Office, WA Group, wpsiakat.com,
Perangkat kerasnya ada laptop, LCD proyektor, dan HP. Sistem pembelajaran di mata kuliah psikologi klinis dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu maupun kelompok, dan project-based learning. Pembelajaran mata kuliah psikologi ini dilakukan kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan UTS, 1 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, pekan sebelum UTS akan menggunakan metode presentasi dan small group discussion, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada project-based learning. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah psikologi klinis didapatkan dari penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Bobot evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah klinis yaitu partisipasi 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 70%, UTS 10%, dan UAS 10%. Penilaian diskusi kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah psikologi klinis untuk mahasiswa program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah psikologi klinis. Sebelum mata kuliah ini dimulai, mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum dimulai juga seperti biasa kita melakukan presensi melalui barcode. Jadi silakan absen sesuai dengan barcode-nya. Oke. Udah guys? Sudah ya. Oke. Kalau sudah, ini kita masuk ke materi. Nah, sebelum saya mulai masuk ke materi yang sebab-sebab tingkah laku, abnormal, dan klasifikasi gangguan sebelum DSM-5, sebelumnya di materi yang sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya kita kan bahas tentang normal, abnormal, dan patologis. Nah, kira-kira kalian masih ingat gak sih yang normal itu yang seperti apa, abnormal itu yang seperti apa, dan patologis itu yang seperti apa? Ayo coba. Yang normal yang kayak gimana? Ya, silakan. Saya menjawab, jika normal itu suatu perilaku yang kebanyakan orang atau lazim gitu Bu, yang dilakukan banyak orang. Namun kebalikan dari abnormal itu di luar kenormalan pada lazimnya kebanyakan orang gitu. Namun kalau patologi itu
seperti ada gangguan yang diakibatkan oleh fisik atau alamiahnya gitu Bu. Oke. Diperlukan oleh obat gitu Bu. Oke, terima kasih Dian. Ya, jawaban Dian mungkin udah jelas ya guys. Jadi kalau misalnya normal itu memang yang sesuai dengan norma-norma yang ada, misalnya perilaku yang memang selayaknya manusia pada umumnya. Jadi kalau misalnya yang abnormal itu di luar dari normal, bisa lebih dari normal atau kurang dari normal. Kemudian kalau yang patologis mungkin ada gangguan-gangguan yang secara biologis juga menyertai. Oke, berikutnya kita akan bahas langsung tentang sebab-sebab tingkah laku abnormal dan klasifikasi gangguan jiwa sebelum DSM-5. Gambaran umumnya, jadi menurut Kuhlman ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku abnormal dan gangguan jiwa tidaklah tunggal, jadi nggak hanya berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kompleksnya perkembangan kepribadian. Perilaku dan gangguan atau penyakit jiwa umumnya memiliki banyak penyebab atau multikausal dan berkaitan dengan apa yang telah ada sebelum gangguan ini muncul. Jadi nggak hanya tiba-tiba gitu ya mereka menjadi abnormal, atau misalnya kalau kalian sering di awam gitu ya, ini kenapa orang-orang ini tiba-tiba gila gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba, tetapi mereka punya faktor bawaan, kemudian predisposisi, ada kepekaan atau sensitivity, dan kerapuhan. Karena kalau misalnya faktor bawaan itu misalnya kita juga harus lihat bahwa oh apakah di keluarganya itu ada turun-temurunnya gitu. Makanya kenapa orang pada bilang ya kalau misalnya menikah itu harus melihat bibit bobot dan bebeknya. Karena ternyata di faktor bawaan itu juga bisa memicu salah satu faktor yang bisa mengakibatkan orang itu mengalami gangguan abnormalitas. Kemudian juga ada predisposisi, kepekaan, dan lain sebagainya. Predisposisi, kepekaan, dan kerapuhan itu merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor bawaan dengan pengaruh luar yang terjadi pada seseorang. Jadi tidaklah berasal dari hanya diri sendiri aja, tetapi juga ternyata diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan, kemudian ada support system, kemudian juga ada masalah-masalah atau trigger-trigger yang menyertai. Kemudian faktor bawaan ada yang bersifat biologis atau herediter, misalnya kelainan genetik yang dibawa sejak lahir. Ini mungkin yang tadi kita bahas patologis ya. Jadi kalau misalnya di faktor bawaannya atau kelainan genetiknya ada, maka mungkin itu juga bisa menjadi menyertai faktor-faktor yang bisa menyebabkan abnormalitasnya mungkin jauh lebih parah. Kemudian ada penyebab primer. Penyebab primer itu adalah kondisi yang harus dipenuhi agar suatu gangguan dapat muncul meskipun dalam kenyataan gangguan itu tidak atau belum muncul. Nah ini juga harus diwaspadai. Misalnya nih kecemasan yang terjadi pada seorang anak merupakan penyebab primer yang harus ada untuk terjadinya suatu gangguan jiwa atau penyimpangan perilaku. Jadi kalau misalnya kita melihat, kita tuh harus aware ya. Kalau misalnya zaman dulu itu kan kita nggak aware banget terhadap perilaku anak. Nah mulai dari sekarang itu kita juga harus cukup aware terhadap perilaku yang muncul, entah itu anak atau keluarga kita yang memang kayaknya ini bisa menjadi penyebab primernya gitu. Kemudian juga ada penyebab predisposisi, keadaan sebelum munculnya suatu gangguan yang merintis kemungkinan terjadinya suatu gangguan di masa yang akan datang. Misalnya sifat tertutup dapat merupakan predisposisi gangguan perilaku menghindar di kemudian hari. Nah ini juga jadi kayak warning gitu loh. Kalau misalnya kita sudah termasuk ke dalamnya, maka harus hati-hati karena suatu saat bila ada triggernya, maka kita bisa juga mengalami gangguan abnormalitas. Kemudian ada penyebab yang mencetuskan ialah suatu peristiwa yang sebenarnya tidak begitu parah, namun seolah-olah merupakan sebab timbulnya perilaku abnormal itu padahal sebenarnya telah ada predisposisi sebelumnya. Jadi ini pencetus atau triggernya sebenarnya sudah ada predisposisinya nih, kayak tadi warning bahwa sifat tertutup itu juga merupakan predisposisi dari suatu abnormalitas yang mungkin masuk ke gangguan antisosial gitu. Jadi makanya harus hati-hati. Kemudian ada penyebab yang menguatkan, ini reinforcing, peristiwa yang terjadi pada seseorang yang memantapkan suatu keadaan atau kecenderungan tertentu yang telah ada sebelumnya. Jadi ini lebih lebih menguatkan bahwa dari primer, predisposisi, kemudian ada pencetus, maka ini yang paling validnya gitu. Kira-kira nih kayaknya abnormalitasnya gangguannya termasuk ke dalam F ini. Oke, nah ini klasifikasi tingkah laku abnormal.
Anderson dan Phillips menguraikan beberapa jenis klasifikasi gangguan jiwa. Yang pertama adalah klasifikasi psikologis, kemudian klasifikasi fisiologis dan klasifikasi etiologis serta klasifikasi simptomologis. Nah, kebanyakan yang kita gunakan dalam psikologi itu adalah klasifikasi yang simptomatologis, di mana kita nanti berpacu pada buku PPDGJ. Nah, udah pada punya kan buku PPDGJ ya guys? Oke, kalau gitu kita akan belajar untuk cara bacanya diagnosa gangguan jiwa menurut PPDGJ DSM 5. Sebenarnya PPDGJ ini itu ada banyak versi. Jadi nggak hanya versi langsung tiba-tiba DSM 5, tetapi dari PPDGJ DSM 3, 4, 5, mungkin juga nantinya akan ada PPDGJ DSM yang seterusnya, tergantung dari banyaknya gangguan abnormalitas yang nantinya akan muncul di dunia ini. Nah, kita belajar dulu ya untuk bisa baca PPDGJ agar nantinya bisa mengklasifikasikan gangguan-gangguan abnormalitas yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Proses diagnosis gangguan jiwa itu dimulai dari anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi, dan tindak lanjut. Kalau kalian buka di buku halaman 9, itu ada keterangannya bahwa kalau anamnesis itu adalah alasan berobatnya karena apa, ya. Kemudian riwayat gangguannya sekarang, riwayat gangguannya dulu, riwayat pemeriksaan perkembangannya, latar belakang sosial dan lain sebagainya. Jadi harus jelas kalau misalnya pasien atau klien datang ke rumah sakit jiwa gitu ya, itu harus dilihat ada nggak rekam mediknya, apakah dia pernah berobat, sehingga nantinya kita tahu bahwa misalnya ada keluhan-keluhan secara biologis gitu ya, jadi obat yang diberikan itu nggak salah gitu. Kemudian juga ada pemeriksaan itu ada fisik, diagnostik, kemudian ada status mental, laboratorium, dan lain sebagainya. Jadi kalau di rumah sakit tuh nggak hanya sekedar masuk IGD terus tiba-tiba masuk ke bangsal, enggak, tetapi harus melalui proses-proses pemeriksaan secara biologis juga gitu ya, termasuk laboratorium tes darah. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis ini mencakup aksis 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4, dan aksis 5. Kemudian ada proses terapi. Terapi ini bentuknya ada farmakologi, kemudian ada psikoterapi, ada terapi sosial, ada terapi okupasional, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan gangguan yang dialami oleh pasiennya. Kemudian yang terakhir ada tindak lanjutnya, ada proses evaluasi dari terapi yang sudah dilakukan, kemudian evaluasi diagnosisnya itu yang seperti apa. Tetapi yang kita harus tahu itu bahwa ternyata aksis ini itu ada macam-macamnya. Nah, ada aksis 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4, dan aksis 5. Ini adalah diagnosis multiaksial yang memang harus kita pahami sebagai psikolog gitu ya. Kalau yang tadi mungkin secara biologis dokter-dokter ahlinya, yang dokter umum, dokter psikiater yang mungkin paham betul tentang itu. Nah, ini adalah ranah kita, ranah psikologi yang kita harus tahu. Kemudian kalau di sini ada aksis 1 yaitu gangguan klinis, kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Kemudian ada aksis 2 gangguan kepribadian, aksis 3 kondisi medik umum, aksis 4 masalah psikososial dan lingkungan, dan aksis 5 penilaian fungsi secara globalnya seperti apa. Mungkin kalian bisa lihat di halaman 12. Jadi di halaman 12 ini sudah dijelaskan, sudah dikelompokkan juga FF-nya, jadi gangguan-gangguan abnormalitasnya yang seperti apa gitu ya. Ada kalau di aksis 1 itu ada gangguan mental, kemudian aksis 2 ada gangguan kepribadian khas, kemudian di aksis 3 ini ada penyakit infeksi dan parasit tertentu, kemudian di aksis 4 itu ada masalah-masalah yang menjadi supportnya. Jadi kayak misalnya masalah dengan primary support group, ada masalah ekonomi, ada pekerjaan, pendidikan, dan aksis 5-nya ini yang tadi penilaian fungsi secara globalnya, apakah
dia sebagai manusia itu masih berfungsi secara baik atau enggak. Gitu. Nah, mungkin di sini kalian mungkin coba cari simptom-simptom dari gangguan-gangguan ini. Ada schizophrenia hemiplegic, ada gangguan kepribadian skizoid dan anoreksia nervosa. Tapi kita sistemnya adalah berkelompok. Nah, jadi silakan membuat kelompok masing-masing gitu ya. Jadi biar bisa didiskusikan, biar kita belajar cara cari gangguan abnormal yang FF-nya ada di PPDGJ. Silakan. Oke, silakan didiskusikan ya teman-teman. Silakan cari simptom-simptomnya dari schizophrenia hemiplegic, kemudian juga ada gangguan kepribadian skizoid dan anoreksia nervosa. Cari F-nya F berapa, kemudian simptomnya apa. Oke, kalau udah ketemu silakan mungkin bisa dituliskan di papan tulis ya. Ayo, cepet-cepetan siapa? Ya, jadi concernnya kita juga sih sebenarnya kayak misalnya masalah primary support group keluarga, support sistemnya. Kita kan kalau misalnya misalnya dia balik ke rumah, itu kan observasinya itu kan harus observasi partisipan ya. Jadi keluarga itu juga harus memantau gimana kemajuannya, gimana ininya, terus kemudian pendidikannya kayak apa, mungkin dia dari pendidikannya itu biasanya nanti pada saat terapi dilakukan itu kita ngomongnya nggak muluk-muluk gitu loh, misalnya karena tahu oh ternyata secara pendidikan dia nggak tinggi, berarti kita ngomongnya juga harus disesuaikan sama tingkat pendidikannya. Terus kemudian kalau akses limannya ini yang global assessment of function skill itu yang apakah manusia itu atau klien kita itu memang masih berfungsi secara bagus atau enggak. Kalau misalnya dia masih berfungsi secara bagus pada saat kondisinya bagus, itu bisa dikembalikan ke masyarakat. Jadi dia masih bisa sama seperti kita membaur, kemudian bekerja walaupun mungkin kerjanya nggak berat ya, secara monoton, jaga toko dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya fungsinya udah nggak berfungsi dengan maksimal, kayak misalnya globalnya 100-91 gejala tidak ada, berfungsi maksimal tidak ada, konsep 0 ya. Ini nih 40-31 beberapa disabilitas dalam hubungan dan realita dan komunikasi, disabilitas berat dalam beberapa provinsi. Jadi memang dia udah nggak berfungsi secara bagus. Jadi kalau diajak ngomong pun juga nggak bisa. Secara fisik juga dia lemah. Jadi keterbatasnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat klien itu nggak hanya dari akses 1-2 aja, tapi semua akses. Kalau di rumah sakit ya, tapi kalau mungkin kita di ranah-ranah biru gitu mungkin agak kesulitan. Makanya kenapa kalau misalnya memang dirasa berat itu selalu kita rujuknya ke rumah sakit jiwa gitu, biar nantinya bisa ditangani sama psikiater. Karena nggak semua orang bisa hanya melakukan konseling dan konseling sama psikotes aja gitu, tapi harus ada obat yang menyertai agar gangguannya jadi lebih menurun, biar dia bisa berfungsi secara maksimal sebagai manusia. Jadi untuk mendiagnosis kalau di ranah psikologi ya Bu ya, itu apakah akses 1-5 ini terpenuhi? Iya, jadi harus ada. Kalau di sini kan formulanya udah jelas ya, akses 1 harus ada, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya kalau di rumah sakit jiwa itu memang SOP-nya begitu, harus semuanya terpenuhi. Tapi kalau di ranah yang misalnya pendidikan ini kan kita pakai konseling aja, observasi, wawancara dengan misalnya kalau anamnesa atau anamnesa itu kan mungkin udah cukup. Tapi kalau tingkat gangguannya itu sudah tinggi, maka kita nggak bisa lagi pakai cara konseling dan observasi wawancara aja, tetapi juga harus disertai dengan obat-obatan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater.
gitu kan. Kalau di sini kan ada ya, kan harus melengkapi briefnya berapa, terus ternyata ada korban lantaran anak, kemudian akses 3-nya apa, akses 2-nya apa, kemudian akses 1-nya gitu. Jadi memang harus terpenuhi semua. Jadi akses lingkungan ini poin untuk Oke, sudah Dani. Oke, terima kasih ya. Oke, nah saya rasa dari yang sudah maju perwakilan dari kelompoknya itu kayaknya sudah mulai bisa untuk membaca PPDGJ yang benar itu yang kayak apa gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, tapi ini ya nggak boleh self diagnose, jangan tiba-tiba pengen temennya curhat terus dibukain PPDGJ, nggak boleh. Ini hanya untuk kalangan psikologi aja, untuk kita belajar aja bahwa ternyata banyak banget ya gangguan-gangguan abnormalitas yang ada di dunia ini, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia ini gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak karena sudah hadir di kelas saya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Demikianlah video PDD UKTPT yang saya sajikan terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Harapan saya, video ini dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, serta menjadi bagian dari proses peningkatan profesionalisme saya sebagai seorang dosen. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam perjalanan karir saya, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Ditjen Dikti Ristek, Universitas Wijaya Putra, Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi Universitas Wijaya Putra, rekan-rekan sejawat, serta seluruh mahasiswa yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Semoga momen ini menjadi langkah awal yang membuka pintu bagi saya untuk terus tumbuh dan menjadi dosen yang lebih profesional di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.